Puji Tuhan, selamat pagi jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari ini Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Puji Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan Tuhan yang kami rasakan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang kami dengar dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di Efesus 6 ayatnya yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Puji Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di ayat 10 ini mengingatkan kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita bisa menjadi kuat karena telah dikuatkan oleh Tuhan di dalam kuasa-Nya yang tak terbatas. Sehingga kita tidak perlu takut pada apapun. Dalam perjuangan yang kita hadapi, dalam permasalahan yang kita hadapi, kita tidak perlu takut
Karena apa? Karena kekuatan atau kuasa yang kita miliki ada di dalam kita pada saat kita menerima Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus yang akan memerintah dan menguatkan hidup kita setiap saat. Di dalam Efesus 6 ayat yang 11 sampai 12, mari sama-sama kita lihat Alkitab kita. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Puji Tuhan. Tuhan sudah memberikan perlengkapan senjata itu kepada kita, dan itu sudah tersedia. Itu sebabnya kita harus ambil dan mempergunakannya agar kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi, bagaimana cara kita untuk melawan itu semua? Di ayat 13 mengatakan, sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Berarti, kita harus memakai perlengkapan senjata Allah, supaya kita dapat mengadakan perlawanan-perlawanan pada hari-hari yang jahat ini, dan tetap bertahan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita lemah, akan tetapi Tuhan memberikan kita seluruh senjata Allah, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa aja itu senjata Allah? Apa aja itu senjata perlengkapan Allah? Di ayat 14 sampai 17 kita bisa lihat, jadi berdirilah tegap, ikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Yang pertama tadi, berdiri tegap. Artinya, seorang yang harus siap sedia dalam situasi untuk menghadapi apapun itu dan tetap berjaga-jaga. Yang berdiri tetap juga berarti memiliki keteguhan iman. Tidak ragu-ragu atau tidak gentar karena kita memiliki firman Tuhan. Yang kedua, berikat pinggangkan kebenaran. Yaitu, jikalau Tuhan dan firman-Nya di luar Kristus, maka tidak akan ada kebenaran. Yang ketiga, berbaju jirahkan keadilan. Berarti, keadilan di dalam Kristus bukan keadilan di dalam manusia. Yang selanjutnya, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Berarti kita rela melayani Tuhan dan siap diutus untuk memberitakan Injil. Yang kelima, perisai iman. Perisai iman fungsinya untuk mengacaukan tipu muslihat. Ada banyak sekali cara iblis untuk menyerang pikiran dan hati kita. Maka dengan perisai iman, kita bisa memadamkan semua serangan iblis itu. Oleh sebab itu, mari kita terus bertumbuh berdasarkan firman Tuhan. Yang keenam, ketopang keselamatan. Waktu kita mengalami keselamatan dalam Kristus, kita juga memiliki perlindungan dalam Kristus. Yang ketujuh, pedang rohani. Itulah firman Allah yang kita dengar, yang kita baca, dan yang kita renungkan saat ini. Di dalam ayat 18 mengatakan, di dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu.
di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Puji Tuhan, berdoa juga sudah menjadi tugas kita. Dan doa adalah senjata kita. Lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita dapat belajar bahwa kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan dan mengalahkan musuh. Kita tidak hanya bertahan, tetapi bergerak melawan dan menggunakan senjata firman Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang kami dengar pada pagi hari ini dapat menjadi kekuatan pelajaran dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau melaksanakan aktivitas kami. Tuhan kiranya menuntun kami. Biarlah Tuhan, kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melangkah di pagi hari ini bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas. Puji Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan